Saya tuh kan banyak dapat tamu tuh kan hari Kamis sama malam Minggu. Kayak gitu lah. Kerjanya layan tamu. Terus kerjanya dianggap tidak benar lah di masyarakat gitu kan. Untuk gaya Oke, silakan perkenalkan nama, umur, pekerjaan. Oke, perkenalkan nama saya Dani Abdillah. Saya biasa dipanggil Dani. Umur saya 23 tahun. Pekerjaan saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Kemudian status saya masih lajang. Manggilnya siapa nih? Dani aja, pakai mas, pakai abang, atau pakai om? Biasa sih saya dipanggil Mas biasanya. Mas Karena ya? saya orang Jawa. Muncul ya. Ngomong Jawa saya. Muncul. Sebelumnya Mas Dani udah tahu kenapa kami undang di sini? Belum Belum. tahu. Kira-kira lah Mas, kira-kira mau ngapain lah? Dari ciri-ciri abang ngajak saya sih ada sesuatu sih. Ada sesuatu ya? Ya. Kami di sini ingin menantang Mas Dani untuk mewawancarai narasumber dari kami. Mm-mm. Sebelumnya Mas Dani sudah ada pengalaman untuk mewawancarai seseorang? Sedikit. Boleh? Pernah. Pernah ya? Boleh ceritakan sedikit pengalamannya? Mewawancarai siapa? Tentang apa? Wawancara sih dulu waktu saya masih kuliah ya. Ya sering wawancara lah dulu. Berkaitan tentang masyarakat. Masyarakat. Iya. Jadi kami di sini ingin menantang Mas Dani untuk mewawancarai tentang fenomena di masyarakat kita lah terutama. Dan fenomenanya ini sedikit, mungkin bukan sedikit sih, banyak tabunya gitu Mas. Oke. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kami ingin menantang Mas Dani untuk mewawancarai kupu-kupu malam. Oke. Mas Dani sendiri tahu kupu-kupu malam itu apa gitu? Tahu saya kupu malam. Apa itu? Kupu malam itu pekerjaan seorang yang dilakukan di malam hari yang negatif. Negatif. Iya. Udah gitu aja yang Mas Dani tahu tentang kupu-kupu malam. Ya kurang lebih seperti itu. Sulit untuk menjelaskannya. Sulit. Iya. Sebelumnya nih Mas, mau nanya dulu nih. Mas Dani udah ada pengalaman dengan kupu-kupu malam? Belum sih, saya orangnya baik-baik Mas. Baik-baik ya? Iya. Oke, jadi ini pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama kalau misalkan bertemu. Ini langsung bertemu atau gimana Mas? Iya, langsung bertemu, langsung wawancara juga. Aduh. Oke lah. Nanti saya kena marah mak saya nih. Jadi, gimana Mas Dani? Berani untuk kami tantang untuk mewawancarai kupu-kupu malam? Oke, saya coba Mas ya. Berani dong. Siapa takut? Acara Anda kan? Sebelum kita pergi ke TKP, kita keluar dulu ya Mas untuk bikin sedikit gitu, bikin video sinematik gitu. Cinematik ya? Iya. Oke, cinematik. Oke. Skuy. saya mulai udah ya, jadi kita akan mewawancarai kakak, ngobrol biasa, kayak ngobrol biasa aja tentang ya kehidupan di dunia malam. Enggak. Asik.
Oke, langsung ke pertanyaan dulu mungkin. Dari perkenalan dulu Kak. Namanya siapa? Usianya berapa? Nama saya Ya. Oke, saya tinggal di Perdana, cuman asalnya dari Kalau untuk usia, apa? usia Usia mau hampir 24. 24 ya. Iya, Jadi kakak kuliah atau kerja sekarang? udah kerja, Udah kerja. Tapi- udah selesai kuliah juga. Udah selesai kuliah. Kerjanya kalau boleh tahu apa kerjanya? Boleh dikata bilang apa ya? Kalau orang-orang zaman sekarang itu open BO lah ya. Oh itu ya. Iya. Jadi kalau setahu saya kalau kerja seperti itu kan berhubungan intinya itu. Nah, Itu berhubungan kan itu. sesuatu yang enak gitu kan. Iya kan? Kata orang kan saya kata orang ya. Jadi yang membuat kakak termotivasi untuk terjun ke situ itu apakah alasan sesuatu yang saya sebutkan tadi atau emang ada alasan lain? Kalau menurut aku sih, menurut aku nih, aku sekarang kan kerjanya kayak gitu kan. Nah, itu keinginan diri sendiri. Iya, Karena lebih enak cari kerja kayak gitu. ya, instan ya kak. Iya, instan. Dapatnya juga gede. Kalau kayak gini kan kita ikut aturan kita sendiri. Kita yang buat itu sendiri. Nah, Kalau boleh tahu udah berapa lama? udah hampir 1 tahun lah. 1 tahun semenjak selesai kuliah. Iya, semenjak selesai kuliah. Jadi ini kan kakaknya kan udah punya gelar gitu ya sebenarnya. Mm-mm. Jadi yang membuat apakah enggak ada keinginan lain gitu? Kalau untuk keinginan lain sih ada. Kayak saya kan udah kuliah gitu, pasti Udah punya gelar kuliah. kan. Nah, keinginan jadi ikut apa? Ikut dengan jurusan yang saya ambil pas kuliah sih ada. Cuman untuk sekarang nih lebih enaknya kerjanya kayak gitu. Lebih enak ya, Iya, lebih instan gitu lah intinya. enak kerja instan gitu. Iya, enak juga itunya. Oke kak, pertanyaan selanjutnya, pernah nggak kakak ada konflik batin untuk melakukan ini? Ada sih sebenarnya, kayak merasa bersalah gitu kan. Iya. Itu kan kita tuh berhubungan badan tuh kan bukan berhubungan badan hanya dengan orang berondong aja gitu kan. Pastinya kebanyakan dengan suami orang gitu kan. Nah, ada rasa bersalah, benar nggak sih aku tuh harus gini-gini, benar nggak sih aku tuh apa ya, melakukan itu tuh dengan secara tidak sengaja aku tuh merusak rumah tangga orang gitu. Biasanya untuk pemesanan sendiri Mm-mm. itu kakak biasa lewat apa kak? Kebanyakan sih sama tamu-tamu yang udah lama. Oh udah kenal. Udah kenal gitu. Awalnya sih kenal-kenal biasa aja, dikenalkan sama kawan gitu awal-awalnya. Tapi ujung-ujungnya jadi tamu itu apa Ada namanya? yang lagi gitu, ngulang-ngulang Apa sih namanya kalau misalkan tamu tuh udah langganan. sama kita, langganan sama kita terus gitu. Jadi tamu langganan. Untuk kisaran kontraknya nih kak, Mm-mm. kisarannya kira-kira berapa? Itu maksudnya tamu itu kasih kita berapa gitu? Ya enggak patokan dari kakak. Ada. Oh ya, tentu maksudnya saya ini kalau ditidurin sama dia itu berapa gitu ya, Iya. seperti itu. Oh, kalau itu ditentukan saya sendiri. Kalau misalkan kalau full time itu sekitar 3 jutaan. Kalau mau kasih lebih itu tergantung dari tamunya. Itu minimal. Nah, tapi kalau misalkan per jamnya atau 1 jam atau 2 jamnya itu sekitar 1 jamnya sekitar 1 juta. 1 jamnya. Tapi kebanyakan kan daripada dia rugi kan. Full time. Ini pikiran aku, daripada dia rugi kan. Dia biasanya ngambil 1 full time. Biasanya kalau kayak gitu tuh DP dulu atau langsung full bayar? Itu
aku kebanyakan langganannya itu sama tamu lama, itu nggak masalah sih, nggak perlu DP. Tapi kalau misalkan tamu baru-baru, pasti DP dulu. Jadi dulu. Mm-mm. Itu untuk kalau tadi kan ada minyak 1 jam itu yang paling cepat ya. Itu 1 jam itu dapatnya seperti apa gitu? Kalau full time pasti udah bebas gitu ya. Iya, itu dapatnya gimana gitu? Ya pelayanannya full atau ada batas-batasannya. Itu tergantung dari tamunya. Kalau misalkan tamunya yang udah oversek itu ke 1 jam itu bisa berapa kali gitu? Bisa berapa kali melakukannya. Kalau dia tidak capek, kita juga bisa ngeluh. Tapi kalau misalkan karena kita udah dapat tamu yang oversek gitu kan, Nggak bisa juga gitu. nggak bisa juga kita lah ngelawan pun tetap aja dia itu Iya. main kasar. Itu jalan terus ya. Jalan terus. Tapi terbuka layarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gede-gede ngomongnya. Oke. Jangan perhatiin mukaku, perhatiin yang lain dah. Jidatnya. Maaf. Kalau Jangan ke bawah. nah Kak, untuk jumlah klien itu dalam sebulan itu biasanya dapat berapa? Biasa 1 bulan tuh paling 3 ya, paling banyak. Ini paling banyak itu 3 ya. Jadi kalau misalkan dalam 1 hari atau dalam 1 minggu tuh kadang seminggu tuh kadang nggak dapat gitu. Misalkannya seminggu hari, misalkan ini kebanyakan kan saya tuh kan banyak dapat tamu tuh kan hari Kamis, malam Kamis sama malam Minggu. Itu kan banyak tuh tamu datang tuh. Iya. Kalau untuk seharinya biasa dapat pernah lebih dari 1? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Itu kadang-kadang sih. Tapi Ini belum pernah. belum pernah lebih dari 1. Kalau untuk klien sendiri itu ada kriteria khusus nggak dari kakak? Atau bebas semua bisa Saya dari tamu atau dari saya? dari tamu? Dari tamu ya. Maksudnya dari kakaknya Dari saya ada kriteria sendiri. misalkan bebas umur berapa, untuk fisiknya kayak gimana bebas, atau ada kriteria tersendiri untuk Nggak ada sih. Kan sistemnya kayak gini. Ada duit saya layan. Kalau nggak ada duit saya nggak layan. oh gitu ya, udah punya prinsip gitu ya. Oke, yang Karena kan saya selanjutnya. perlu duitnya, Mm-mm. bukan perlu lihat umurnya berapa. Tapi biasanya sekitar kalau misalkan yang saya dapat nih tamu nih 40 lebih lah paling tua selama ini sih. 40 lebih gitu kan. Untuk klien sendiri ada nggak yang cuma nanya-nanya gitu, tapi ibaratnya kalau udah bahasa yang sekarang tuh ghosting gitu lah, habis itu ngilang, ada nggak yang seperti itu? Ada sih, kebanyakan sih emang banyak yang cuma nanya doang, terus cuman mau lihat apa tuh, tanya gini penampilan, maksud minta foto fullnya dong, itu yang baru-baru, minta ini macam-macam lah intinya. Dari tamu tuh kebanyakan sih minta foto full, Tak foto. mau lihat body badan kita kan, dari atas sampai ke bawah. Itu dilayani yang seperti itu. Itu tergantung. Kalau udah langganan mungkin dikasih. Tapi kalau udah langganan itu nggak perlu karena kita Nah, udah pernah ketemu gitu kan. Ya. Tapi kalau misalkan yang belum ketemu, ini kebanyakan saya sih kalau misalkan kadang tuh foto full tuh, kalau kita foto kan kadang nggak sesuai dengan itu kan. Biasa tuh langsung tutup poin ya saya. Kalau mau ketemu aja dulu. Kalau mau, kalau enggak gitu. Kalau kamu mau, misalkan kita ketemu di mana, misalkan di hotel gitu, di hotel mana gitu. Di hotelnya tuh kan pasti ada kafenya kan. Iya. Kita ketemu di kafenya dulu. Baru itulah ya. Baru dia. Dinilaikan kita dulu kan, nanti pasti dia chat, aku udah tertarik sama kamu. Ya udah, balik aja. Oh, pernah ditolak gitu? Pernah ditolak? Mungkin Kalau kakak nggak pernah nolak, banyak nggak pernah. kalau misalnya saya sih, kan saya udah bilang Kalau ada uang prinsipnya. saya layan, kalau nggak ada uang saya lepas gitu, nggak saya layan gitu. Pernah nggak kalau setelah melakukan itu kliennya tuh kayak ngomong-ngomong ke orang kayak gitu?
Maksudnya ngomong ke Jadi misalkan kayak, kawannya gitu. kawannya kalau ini jadi jaga nama baik kakak gitu. Pernah ada yang seperti itu? Tapi kebanyakan tamu sih gitu sih. Misalkan gini, Nah, aku pernah banyak dapat tamu tuh, misalkan tamunya abang nih. Hmm. Nah, ini misalkan kan, ah, abang tuh udah pernah melakukan sama aku gitu kan. iya. Ah, terus dia pasti ceritakan sama kawannya, aku tuh pernah melakukan sama si ini nih. Orangnya gini-gini. Kalau udah di itu tuh, maksudnya pelayanannya bagus. Kalau misalkan kita pelayanannya bagus, kebanyakan dia pasti cerita sama kawannya. Pasti kawannya tuh masih mau sama kita juga. Tapi kalau untuk pengalaman pahit yang diomongin orang gitu, pernah diomongin yang negatif lah pastinya. Sampai diumbar-umbarkan gitu kah? Belum ada sih sampai sekarang. Ada yang minta itu apa? Bikin video atau apa gitu? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah yang namanya itu, kayak dia tuh misalnya gini, sayang videokan dong itunya kamu gitu kan, maksudnya kayak gitu kan. Nah itu apa namanya? Ketika lakukan di situ. Oh, melakukan lalu bener. videokan. Iya. Belum pernah sih, Belum pernah. Ya? karena kalau misalkan kita kan bisa lihat dia videokan kita apa enggak. Dia tuh pegang HP, kalau kita pas lakukan itu dia pegang HP apa enggak, kayak gitu. Kebanyakan sih tamu saya nih enggak ada sih namanya kalau udah melakukan kayak gitu sama saya nih. Nggak ada. Dia, untuk nggak ada. Video pribadi itu nggak ada. Iya, enggak ada. Kalau misalkan ada yang minta seperti itu, pengalaman Enggak mau dong, nggak mau ya? itu kan privasi. Atau ada ongkos yang lebih? Maksudnya gimana? Ada tambahan kalau misalkan untuk Misalkan kayak gitu? kalau Bikin. dia minta videokan itu tapi nanti tambahan duit gitu. Kalau aku sih yang nggak mau lah kayak gitu. Mending udah cukup. Kalau misalkan targetnya full time 3 juta, tapi dia minta videokan gitu, tapi nambah lagi misalkan 5 juta atau 6 juta gitu sama video gitu. Mending aku ambil 3 juta aja daripada privasi aku nanti diumbar-umbarkan. Untuk gaya apa ya? Apa ya? Saya Grogi. Gaya yang paling kakak suka apa? yang paling suka itu tergantung tamunya lah. Kita Untuk nak kakak sendiri, kepuasan kalau diri misalkan pribadi untuk kepuasan diri sendiri gitu Pribadi. ya. Di atas lah enak. di atas. Ada yang lain, ada yang ekstrim gitu. Misalkan diangkat lompat langsung. Ada nggak yang seperti itu? Kayaknya nggak ada lah. Ada Kalau keinginan. lompat nanti kasurnya roboh. Ada keinginan nggak? Nggak ada lah. Bisa capek aku kayak gitu. Oke. Itu aja kalau misalkan dapat tamu yang misalkan dia tuh kayak mau kita aja yang cari gaya gitu, gaya-gaya apa ya, gaya-gaya di dalam kasur gitu. Itu aku lebih suka gaya atas lah, Di atas. lebih enak, terasa gitu. Belum pernah sih soalnya. Kalau misalkan nih ada klien yang mau ngajak kakak serius, gimana? Maksudnya nikah, Ya ke jenjang yang serius kayak gitu. ke jenjang yang Mungkin, serius. mungkin dari klien itu memang benar-benar suka sama kakak atau apa? Kalau kita nggak suka sama dia macam mana? Kalau dia ini misalkan kalau misalkan aja yang serius ya, kalau kita nggak suka sama dia macam mana? Kalau misalkan dia kaya, dia untuk ya Untuk orang yang di kehidupan. atas lah. Tapi kebanyakannya sini aku dapat itu apa tuh, dapat klien tuh paling yang orang tuh punya istri, jarang-jarang yang berondong. Jarang-jarang. Jarang banget yang berondong, banyaknya udah punya istri. Terus kalau nikah istrinya mau simpan kemana? Tidak mau aja di simpanannya. Kalau jadi simpanan mau lah, kalau jadi Mainan simpanan aja, aja. yang penting ada ininya. Kan yang penting ada ininya. Kakak sebelum terjun di sini udah pernah punya pacar cowok?
gimana tuh tanggapan? Tapi dia ngerti-ngerti aja sih. Ngerti, itu hanya sebatas pekerjaan gitu. Hanya sebatas pekerjaan ya. Tapi terima. Terima kok. Tapi nggak tahu sih dalam hatinya, kita nggak tahu. Tapi masih bertahan. Tapi masih bertahan sampai sekarang. Udah, Berapa lama? saya kan terjun di itu kan setahun. Belum lama sih, baru 6 bulan lah, 6 bulanan. Tapi awal pacaran tuh sama dia, saya udah bilang kalau saya tuh kerjanya gini. Tapi dia tetap mau ya? Iya. Itu kan saya bilang, saya tanya dulu tergantung dari kamu. Emang kamu mau pacaran sama cewek yang kerjanya kayak gitu lah, kerjanya layan tamu, terus kerjanya dianggap tidak benar lah di masyarakat gitu kan? Iya. Dia bilang, saya terima kamu apa adanya. Sampai sekarang masih bertahan sih. Hebat sih, hebat. Iya. Hebat. Untuk kedepannya nih, kakak kan nggak mungkin kayak gini terus gitu kan. Kakak bakal berhenti kayak gini tuh nanti di berapa? Udah ada bayangan? Bayangan untuk umur sih enggak ada lah ya, belum ada, bukan enggak ada, Masih belum suka ada, suka masih nanti aku umur segini, aku udahlah, aku mau serius sama orang kayak gini. Ada nggak? untuk saat ini sih belum ada mikir kayak gitu. Kira? Enak aja sih kerja kayak gitu, soalnya banyak duitnya. Ada nggak kak sepatah kata dua kata untuk wanita-wanita di luar sana yang nasibnya seperti kakak? Kalau misalkan pesan saya sih untuk wanita yang udah pernah terjun kerja kayak saya nih, jangan pernah lah namanya jatuh cinta sama laki orang. Kalau ini laki orang, tapi kalau misalkan dia belum punya istri, bolehlah kamu jatuh cinta sama dia atau mau ke jenjang ke serius. Tapi kalau misalkan dia udah punya istri, ini maaf kata nih, kalau dia udah punya istri, apa ya, dia udah pernah misalnya selingkuh sama, misalnya mau sama kita, kalau dibilang dia mau serius, bilang kamu tuh bilang mau serius sama kita, itu bohong. Sama istri aja nggak serius, apalagi sama kita. Apalagi kita perempuan kayak gini, pikirannya kan dia pun udah berapa kali sama sanak kamu yang mana aja gitu. Setuju. Itu sih, jangan pernah jatuh cinta sama tamu itu ya. Oke kak, terima kasih atas kesempatannya sudah datang di acara kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita sharingkan ini bisa jadi pelajaran untuk teman-teman di luar sana, bisa diambil positifnya. Kalau misalkan ada yang kurang enak dari kakak, saya mohon maaf kalau misalkan ada yang menyinggung kakak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan kak ya. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Kelihatan. Posisi? Kanan sedikit, sini sedikit. Gini. Nah. Oke, Mas Dani, gimana perasaannya setelah sesi wawancara tadi? Lumayan mas, lumayan menguras energi. Boleh spesifikkan lagi gimana? Ya grogi lah lumayan. Grogi ngapa mas? Grogi. Wawancaranya, mbaknya, atau Mas Dani melihat yang lainnya nih? Ya saya kan baru pertama kali tuh wawancara yang seperti itu. Jadi ya groginya mungkin di lingkungan juga, karena kita tadi di luar ya. Mungkin kalau di rumah kita lain cerita. Jadi kalau di luar saya agak grogi sih tadi. Oke, jadi sedikit grogi ya mas ya? Sedikit. Menurut mas nih, kesannya gimana mas? Menurut mas tentang pekerjaan narasumber kami tadi? Kesan saya untuk wawancara tadi sih seru. Mbaknya yang tadi itu asik diajak bicara, asik, welcome sama kita walaupun ya kita tahu sendiri ya. Ya, gitu sih untuk kesannya. Intinya seru aja. Seru. Mudah-mudahan yang nanti nonton juga seru ya. Amin. Lanjut mas, untuk pesan mas untuk yang nonton video kami nanti nih, gimana tentang sesi wawancara tadi? Maupun sesi wawancara ataupun apapun yang dibahas dalam wawancara tadi. Oke, jadi pesan saya. Nah, kameranya Oh, sini. salah.
sedikit jokes. Jangan kau potong ya. Oke, untuk teman-teman di luar sana, jika belum terjun ke dunia tersebut, sebisa mungkin jangan. Takutnya nih, keenakan dapat duitnya, keenakan. Oke, jadi sebaiknya ya jangan bekerja seperti apa yang udah kita ceritakan di awal tadi. Oke, itu sih pesan saya, tidak muluk-muluk. Udah gitu aja pesannya Mas. Udah pesannya gitu aja. Ya, Yaudah. baiklah Mas Dani, terima kasih atas waktunya. Sudah bersedia berkunjung studio kami. Kami tantang untuk wawancara. Lain kali kalau ada acara lain, boleh diundang lagi Mas? Bisa. Yang penting budgetnya cukup, saya datang. Mas mau tahu nggak? Mas nggak dibayar. Ya udah, saya menyesal datang ke sini. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Dani. Oke. Sampai berjumpa di lain waktu. Oke. Thank you Mas. Ya langsung ini Mas. Jangan dibawa Mas, itu ditinggal dulu. Oh ya, tinggal ya. Tinggal dulu.